Perkenalkan, nama saya Rusmanto. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas PGRI Palembang tahun 2020. Kesempatan kali ini saya akan mengajar materi proposal di kelas 11 di SMA Negeri 2 Ulu-Belu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Terima kasih sudah hadir pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Kita tetap harus menjaga kesehatan supaya aktivitas kita tetap berjalan dengan lancar, ya. Terima kasih. Pertemuan hari ini dalam kondisi pandemi, maka kalian tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik Pak, untuk teman-teman semua, untuk mengawali pada pelajaran kita pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa, mulai. Masih ingat tidak pertemuan kita pada minggu yang lalu? Masih ingat tidak? Ya, siapa yang masih ingat? Saya Pak. Oke, silakan Firda. Cerpen tentang cerpen. Oke, dalam cerita pendek atau sering kita sebut dengan cerpen itu ada unsur-unsur pembangun di dalamnya. Siapa yang masih ingat unsur pembangun dalam cerita pendek? Oke, silakan Iqman. Unsur intrinsik dan ekstrinsik, Pak. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, anak-anakku, kalau dalam pertemuan minggu lalu kita membahas teks fiksi, salah satunya adalah cerpen. Pada hari ini kita akan membahas tentang teks non fiksi. Judulnya proposal. Dalam kehidupan bermasyarakat, ketika bersekolah, ketika kalian bekerja nanti, proposal ini sebetulnya tidak asing di sekitar kita, tidak asing dengan kita. Misalnya, Firda atau kawan-kawan yang lain ingin membuat suatu acara yang ramai biasanya di desa itu apa? Acara atau kegiatan bola voli. Misalnya dalam kegiatan bola voli, supaya kegiatan itu dapat berjalan dengan lancar, dapat disetujui, dapat mendapat bantuan dana, maka dibuatlah proposal. Ya, hari ini kita akan mempelajari bagaimana proposal itu, apa yang ada di dalamnya. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai yang pertama menentukan informasi penting yang ada dalam proposal kegiatan atau penelitian yang dibaca. Kemudian melengkapi informasi dalam proposal secara lisan. Ini kompetensi dasar yang akan kita capai. Nah, di akhir pembelajaran harapannya kalian dapat menentukan informasi penting yang ada dalam proposal kegiatan dan melengkapi informasi dalam proposal secara lisan supaya lebih efektif. Bisa dipahami? Bisa. Mari kita ikuti pembelajaran ini dengan baik supaya kita semua dapat mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini. Ya, nanti kalian ketika
belajar atau paham terhadap proposal, ketika kalian bekerja, ketika kalian terjun di masyarakat, kalian tidak asing lagi dengan proposal itu. Sehingga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, sudah, anak-anakku, kita sudah membentuk kelompok. Saya akan berikan materi terhadap kalian. Silahkan catat poin-poin pentingnya dan tanyakan ketika ada hal yang tidak paham. Ya, siap? Siap. Oke, terima kasih. Nah, yang pertama adalah proposal. Sebetulnya proposal ini sudah tidak asing. Secara pemahaman kita sudah paham apa itu proposal sebetulnya. Dan jika dibahasakan, proposal itu merupakan tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan pada pembaca, sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail. Jadi, dengan proposal diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas pada para pembaca, sehingga mereka mengerti maksud dan tujuan dari proposal tersebut. Ini pengertian proposal. Nah, di mana menurut para ahli, menurut Carroll 2001 menyatakan bahwa proposal adalah suatu sasaran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan. Ini menurut Boris Carroll tahun 2001. Nah, pada umumnya proposal merupakan sebuah program atau rencana suatu kegiatan yang sifatnya hanya sebagai usulan saja. Dapat tertulis untuk melakukan suatu kegiatan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang ada hubungannya dengan kegiatan tersebut. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, saya lanjutkan. Nah, proposal memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, syarat proposal itu harus memiliki struktur maupun logika yang sangat jelas dan mudah dimengerti. Logis ya, dan terstruktur karena ini merupakan karya non-fiksi. Nah, ini perbedaannya, kalian masih ingat tidak? Karya fiksi itu karya yang seperti apa? Karya yang imajinasi atau imajinatif. Nah, kalau non-fiksi berarti fakta sesuai dengan kenyataan, tidak ada rekayasa. Ya. Syarat yang kedua, dari hasil kegiatan tersebut harus terstruktur. Kemudian, rumusan jenis kegiatan yang dilakukan harus tertulis secara detail serta harus benar-benar dapat dikerjakan. Selanjutnya, jika ada anggaran dana yang diperlukan, maka anggaran dana yang diperlukan harus realistis dengan kegiatan tersebut. Kalau kalian membuat draft dalam proposal itu, harus jelas tujuannya. Dana itu diperuntukkan untuk apa? Gitu. Misalnya beli pulpen, beli ballpoint, harganya berapa sih di warung? 2.500. Nah, kalau dalam proposal itu kira-kira kita anggarkan 10.000, pantas tidak? Tidak. Berarti tidak memenuhi syarat proposal. Ya. Baik, jadi tujuan proposal yang pertama untuk mendapatkan bantuan dana. Ini ya. Kalau kita punya kegiatan supaya kegiatan itu didukung dan berjalan dengan lancar, kita buat proposal, harapannya proposal itu dapat disetujui dan mendapat bantuan dana. Contoh yang paling dekat dengan sekitar kita, misalnya di tempat kalian ada yang sedang membangun masjid, ada bangunan, ada masjid yang ingin dibangun, supaya bangunan masjid itu mendapat bantuan dana dari pemerintah maupun pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah di tingkat desa. Biasanya masjid membuat
proposal, ya. Kemudian tujuan yang kedua untuk mendapatkan dukungan. Selain untuk mendapatkan bantuan dana, kegiatan proposal ini juga tidak perlu sebetulnya, tidak perlu untuk dana, tujuannya dana gitu ya. Ada yang proposal ini ditujukan untuk mendapatkan bantuan dana. Kenapa? Tolong ya. Tolong diikuti dengan baik. Atau ya, tujuan yang selain untuk mendapatkan bantuan dana, Ari, tujuan proposal selain untuk mendapatkan bantuan dana, tujuan yang lain adalah untuk mendapatkan dukungan, ya, supaya kegiatan yang diajukan proposal itu mendapat dukungan, disetujui, gitu ya. Yang ketiga tujuannya adalah untuk mendapatkan izin. Selain kegiatan proposal, misalnya membuat bangunan, kegiatan proposal juga bisa berbentuk proposal penelitian. Nah, kalau kalian sudah nanti jadi guru, ya, nanti jadi peneliti, misalnya ingin meneliti, melakukan penelitian tindakan kelas. Sebelum melakukan penelitian tindakan kelas ini, kalian harus buat proposal dulu supaya disetujui oleh kepala sekolah. Apa latar belakangnya? Nah, nanti kita lihat strukturnya seperti apa. Oke, bisa dipahami? Ya. Bisa dipahami? Firda, gimana Firda? Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Saya lanjutkan lagi. Nah, ada 4 fungsi proposal. Fungsi yang pertama, membaca tidak? Membaca. Coba Firda bantu bacakan. Bapak, fungsi yang pertama. Untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Ya, terima kasih. Jadi fungsi yang pertama untuk melakukan penelitian yang kaitannya dengan sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Oke, Safna, fungsi yang kedua. Dapat digunakan untuk mengajukan pendirikan suatu usaha. Dapat digunakan untuk mengajukan mendirikan suatu usaha. Maksudnya untuk mendirikan suatu usaha, proposal bisa diajukan. Gitu. Fungsi yang ketiga. Masih semangat? Masih. Terima kasih. Jadi kalau kalian nanti S1, tugas akhirnya adalah membuat skripsi. Ya. Dalam membuat skripsi itu biasanya kalau keguruan itu melakukan penelitian tindakan kelas, ya, atau jurusan-jurusan yang lain, kalian mau apa di situ di tugas akhirnya membuat skripsi itu mengadakan penelitian, ya. Sebelum mengadakan penelitian, Rizal harus membuat proposal, ya, supaya kegiatan penelitian tersebut disetujui, begitu ya. Nah, yang terakhir adalah proposal kegiatan. Proposal kegiatan ini banyak di lingkungan kita. Misalnya tadi sudah disebutkan ada acara perlombaan, ada acara perayaan, gitu. Nanti di proposal kegiatan ini supaya mendapat dukungan dari orang-orang yang ada di lingkungan atau yang bisa bekerja sama dengan kegiatan tersebut. Berdasarkan bentuknya ada yang namanya proposal formal. Proposal formal ini lengkap isinya, terdiri dari bagian-bagian yang namanya ada pendahuluan, isi, dan penutup. Bagian pendahuluan berisi sampul, halaman judul, kata pengantar, intisar, daftar isi, dan pengesahan atau permohonan. Terlihat? Terbaca ya? Oke. Kemudian bagian selanjutnya, bagian isi terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan atau anggapan atau pemikiran dasar, metodologi penelitian, fasilitas, personalitas keuntungan, kerugian waktu, anggaran dana, dan lain-lain. Kemudian di bagian penutup ada daftar pustaka dan lampirannya yang dibutuhkan dalam proposal tersebut. Oke?
biasanya disampaikan dalam bentuk surat, berisikan masalah-masalah, permasalahan, saran-saran, pemecahan masalah dan pengesahan atau permohonan. Contohnya, nah Bapak kemarin itu kalian tahu tidak jalan mana itu, jalan lintas Sirnagale ke Lampung Barat yang tanjakannya namanya tanjakan cuaca ya. Tanjakan cuaca itu kan kita ketahui banyak memakan korban. Nah, bagaimana supaya pemerintah daerah itu tanggap terhadap kondisi tersebut? Maka setiap desa membuat proposal perbaikan atau penanganan jalan. Ini sebetulnya bentuknya non formal ya. Bagaimana isinya itu supaya surat tersebut atau proposal tersebut supaya mendapatkan tanggapan dari pemerintah terkait. Baru saja Bapak buat proposal tersebut karena diminta bantuan oleh Pakon desa. Nah, kemudian ada semi formal, hampir sama isinya seperti non formal, tidak lengkap ya, isinya tidak lengkap seperti proposal yang formal. Nah ini bagaimana dengan unsur-unsur proposal? Apa sih yang ada dalam proposal itu? Di dalamnya ada latar belakang masalah, kemudian tujuan penelitian, ada rumusan masalah dan hipotesis. Nah ini, anak-anak aku berkaitan dengan tujuan hari ini, ya, pembelajaran hari ini ya, mengetahui bagaimana informasi penting, nah, ya, dapat mengetahui informasi penting yang ada dalam proposal. Kita harus terlebih dahulu. Ini penting anak-anak sekalian. Coba perhatikan. Apa saja informasi penting yang ada dalam proposal itu? Yang pertama adalah latar belakang. Pada bagian ini, ya, di bagian latar belakang ini dikemukakan tentang kejadian, keadaan atau hal yang latar belakangi pentingnya suatu kegiatan atau penelitian. Yang kedua adalah masalah dan tujuan. Lalu ada ruang lingkup, ada manfaat, kerangka teoritis dan hipotesis, metode, pelaksanaan kegiatan, fasilitas, lama waktu atau jadwal kegiatan, dan pembiayaan atau anggaran dana. Sampai di sini. Sebelum saya lanjut ke sistematika, ada pertanyaan tidak? Ayo, Hikman biasanya rajin bertanya. Saya lain, silakan. Adik, bisa? Yang lain? Ya, tidak ada? Jelas? Sudah jelas sampai di sini? Jelas. Ya, baik. Bapak lanjutkan dulu. Dan sistematika. Sistematika ini apa, Nana? Sistematika. Apa? Ada yang tahu sistematika? Ayo menjawab rumus. Sistematis ya. Tersusun. Proposal penelitian ini sistematikanya, urutannya ya, urutannya dari proposal penelitian sudah seperti ini, mulai dari latar belakang sampai hasil yang diharapkan. Jika kalian ingin meneliti suatu, maka harus ada urutan yang seperti ini. Kemudian kalau proposal kegiatan, ini proposal kegiatan yang biasa kita lakukan, sistematikanya adalah mulai dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, rumusan masalah. Saya perhatikan, kita fokus kembali itu sebentar lagi ya. Nanti setelah ini kalian diskusi, jadi tidak ngantuk. Tujuan pustaka, metode penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan hasil yang diharapkan. Baik, sampai di sini dulu pemaparan materinya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana informasi penting dalam sebuah proposal itu. Kita selanjutnya
Bapak akan membagikan lembar kerja. Ini kalian diskusikan. Halo. Ya, siap ya? Diskusikan bersama teman-teman grup kalian, teman-teman kelompok kalian. Isinya adalah kutipan dan kolom yang sampingnya informasi penting atau kurang penting. Kalian ungkapkan kutipan tersebut kalau dalam proposal penting atau tidak dan kemukakan alasannya. Siap? Silakan berdiskusi. Ini kutipannya, kemudian nanti kalian ungkapkan kalau dari ini alasannya. Betul. Coba disiapkan. Kalau di sini mungkin menulis alasannya. Ya. Bisa? Ya. Gimana? Teman dan kawan-kawan. Di buku saja. Kalau alasannya nanti takutnya panjang, ya. Kalau cukup tidak apa-apa. Tapi kalau kurang panjang bisa pakai buku saja. Ada masalah? Jawabannya di sini ada. Cukup tidak? Kira-kira menuliskan alasan. Kalau Alasan aja cukup Pak. Ini apa ini ya? ya alasannya seperti apa? Kalau cukup pakai di situ. Kalau misalkan Dia akan jadi misal. jangan lupa tuliskan anggotanya di pojok kanan atas. Anggota kelompok kalian ya. Alasan bisa jadi. Nah itu penting. Ayo nyumbang pemikiran. Panitia mendapatkan mendatangkan dokter. Sudah? Belum Pak. Begitu. Begitu kan Pak? Cukup Pak. Yang didatangkan dalam hal seperti apa Pak? Maksudnya seperti mendatangkan dokter terkenal untuk membantu acara ini. Acara apa Pak? Kalau acara sakit baru dokternya datang. Masih. Lanjutkan. Bisa ya? Mulai. Di bawah kalau ini susah, nanti susah kalau Kita mau kalau dokter terkenal mungkin ya. Ya. Seksi kira-kira sih yang mendominasikan itu selalu acaranya kalian akan mengadakan kata ya di dalam proposal itu diungkapkan petugasnya, panitianya. Nah salah satu itu adalah saya yang bernama Dewi Kristanti akan menyampaikan tugas dari
dari nomor 1. Panitia dan dokter kenal membantu acara ini. Kurang penting, alasannya karena daerah masih menangani COVID-19 ini. Dikarenakan jika mendatangkan dokter terkenal akan memakan dana besar. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Seperti itu. Boleh kita mengadakan penting enggak? Kita penting atau tidak kita mengundang dokter terkenal? Tidak harus dokter terkenal, yang penting kegiatan tersebut dapat terlaksana. Oke. Yang ingin mencoba jawaban nomor 2 berdasarkan hasil ini. Saya perwakilan dari kelompok ingin menyampaikan jawaban dari Jadi itu dianggap penting. Ini kata tidak penting karena Tujuan sasaran dari proposal tujuan sasaran dari proposal itu adalah anak-anak yang kurang bagus. Kemudian yang ingin bantu jawab pertanyaan nomor 3 dari hasil diskusi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang menyampaikan jawaban nomor 3. Yang lain tenang dulu, kita dengarkan pemaparan kelompok 3 ya. Yang ini terdiri dari 4 orang seksi dokumentasi yang bertugas untuk mendokumentasikan kegiatan. Bagaimana penting, Pak? Penting karena 4 orang tersebut memiliki tugasnya masing-masing. tugasnya masing-masing. Kalau dilihat dari 4 orang yang bertugas untuk mendokumentasikan kegiatan. Kalau menurut kelompok yang lain bagaimana? Penting atau tidak? Penting. Penting. Alasan kelompok ini bagaimana? Bertugas dalam kegiatan dokumentasinya. Terus kelompok ini bagaimana? Penting tidak? Penting. Menurut kelompok ini semuanya kira-kira penting atau tidak? Coba kita analogikan begini. Anak-anak semua ini membuat suatu kegiatan semata massal. Nah, yang bertugas untuk mendokumentasikan itu 4 orang. Kira-kira kebanyakan atau tidak? Kebanyakan. Cukup. Ya, terlalu banyak orang. Mana yang mendokumentasikan itu cukup? 2 orang atau 1 orang? Akhirnya kalau dia yang bertugas pada satu yang bantu lain ya, yang bantu perlengkapan. Kalau perlengkapan itu kan butuhnya banyak, mungkin nggak bisa 4 orang. Nah itu bisa. Yang lainnya itu membantu untuk kegiatan atau seksi yang lain. Itu bisa dipahami? Nah, sekarang ya. Ya dapat membantu. Ya tadi sudah salah satunya yang diungkapkan di awal. Dapat membantu orang tua yang kurang mampu untuk menyunatkan anaknya, memfitankan anaknya. Itu ya. Nah, kalau bagian motivasi anak ini gimana? Kira-kira bisa nggak? Bisa tidak memotivasi anaknya? Ya perlu, berarti dalam proposal itu perlu dijelaskan lagi tujuannya, motivasi yang dimaksud itu motivasi seperti apa. Ya, artinya bukan berarti tidak penting, penting, hanya perlu diuraikan lagi tujuannya seperti apa. Begitu ya. Tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah menjawab. Ini bagian terakhir. Bagian terakhir, Bapak akan bagikan teks proposal. Tugas kalian dengan kelompok silakan berdiskusi untuk melengkapi bagian informasi yang kurang lengkap pada proposal itu. Kira-kira kurang gimana sih? Ya. Nanti setelah selesai tugasnya,
kalian mempresentasikan hasilnya. Tugas kelompok yang lain, kira-kira yang presentasi itu benar atau tidak. Kelompok yang lain menanggapi, ya. Siap? Silakan. Ya. Dari hasil diskusi dari kelompok kami, proposal tersebut kurang memaparkan susunan acara. Sebaiknya susunan acara tersebut dilengkapi atau dapat dilampirkan di bagian belakang proposal, namun diberi keterangan terlampir. Gitu, Pak. Iya, terima kasih. Bagaimana? Apakah sudah tepat dari apa yang disampaikan kelompok 4 ini? Ada yang ingin menanggapi kelompok yang lain? Ya, silakan. Jadi yang disampaikan kelompok 4 itu sudah tepat, Pak. Karena di proposal harus ada susunan acara. Susunan acaranya sudah tepat ya? Iya. Ya. Ya, jadi kelompok 4 silakan memperbaiki jawabannya itu dilengkapi dan diberikan di kertas yang sudah disediakan, ya? Ya. Anak-anakku sekalian, kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proposal yang ingin ditayangkan? Ya. Kalau tidak, mari kita simpulkan bersama-sama. Anak-anakku, masih ingat tidak apa yang disebut dengan proposal? Tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail. Jadi dengan proposal maka diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca sehingga mereka mengerti maksud dan tujuan proposal tersebut. Ya, terima kasih. Anak-anak sekalian, kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan proposal. Jangan lupa berlatih kembali kalian temukan maksud yang penting dalam sebuah proposal. Pelajari lagi di rumah yang akan datang. Kita di pertemuan yang akan datang masih membahas tentang proposal, namun pada bagian kebahasaan, ya. Bagaimana pembahasan dalam proposal itu kita bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan memimpin doa. Semua kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini. Marilah kita berdoa bersama. Ingat 3M yang disampaikan oleh pemerintah. Yang pertama, pakai masker. Yang kedua, ya, terima kasih untuk pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum.